Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau silaturahim kembali dalam rangka ini menyambut atau kita berduka tentang saudara kita yaitu Om Didi Kempot. Keleresan kabuduti kok Ramadan ngaten. Banyak orang ingin meninggal dunia dalam posisi di bulan-bulan yang mulia seperti ini. Ramadan. Keleresan dalam ngajak sederek enggal Kang Wahab. Nggih. Nah niki Kang Wahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya pun kalian Kang Bro dalam rangka menghormati mendiang Mas Didi Kempot. Sengaja kami memakai apa namanya belangkon. Setuju, saya juga punya belangkon. Terus ini juga dalam rangka menghormati saudara kita, beliau yang sangat dikenal jiwa sosialnya. Dan hampir hasil konser dia terakhir ini hampir 7 miliaran lah diserahkan ke basisnya. Jadi basisnya Nahdlatul Ulama. Beliau sangat berjasa dalam menjaga budaya Jawa dari sisi seni lagu campursari dan lagu-lagu tradisional Jawa. Monggo obrolan kita kali ini, mari kita awali dengan darus kedik. Mudah-mudahan lebih baik dan lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latubalawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. Ini surat Ali Imran ayat 186 3 ayat. Saman waca artinya Ustaz Wahab. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu.
Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkannya isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat At-Taubah ayat 186 sampai 189. Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 186 sampai 189. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, kita jagongan santai. Topik apa ini? Gini Gus, kita tahu bahwa kami sengaja menggunakan kostum seperti ini, belangkon. Ya kebetulan kita nggak janjian, tapi kok Gus Nizam juga pakai belangkon, tapi ala Jawa Barat. Kalau saya ala Solo, sesuai dengan idola saya, Mas Didi Kempot. Solo Pak Ngawi. Solo, Surakarta sama. Kebetulan ya kita tahu bahwa Mas Didi urusan saja dipanggil yang memiliki Mas Didi. Ya. Kita terus saja sangat kehilangan maestro satu ini. Selain beliau ini juga yang mengabadikan menjadikan membuminya campur sari yang khas Jawa sekali. Yang kedua adalah yang perlu kita teladani adalah sosial beliau. Jadi segera informasi saja, pada saat COVID ini beliau itu menyumbangkan hampir 10 miliar dari hasil konsernya. Ya moga-moga diterima oleh Allah. Amin amin ya Dan rabbal alamin. kita yang masih hidup ini, yang masih diberikan kekuatan ya Allah, mampu meneladani kebaikan beliau. Gus, bicara masalah seni khususnya di Indonesia, kita tahu pada eranya Pak Harto dulu, ketika Pak Harmoko jadi Menteri Penerangan Cak Wahab, bagaimana Pak Harto itu memerintahkan pada Pak Harmoko lagu-lagu yang melankolis seperti gelas-gelas kaca, pulangkan jasa ke orang tuaku, Lagu cengeng. ya nggak tahu lah apa namanya itu. Iya. Yang jelas lagu dilarang sama Pak Harto. Ya. Alasannya, loh kita ini lagi membangun, ngapain kalian mesti menjatuhkan lagu-lagu seperti itu? Ya. Maka pada tahun 80-an, 83 musik rock yang berkembang. Ya. Meskipun setiap konser mesti ada minuman keras, tapi dibiarkan oleh Pak Harto waktu itu. Nah, dari kemudian pada era-era kesini kita tahu eranya anak-anak milenial Peter Pan. Nah, Peter Pan dengan lagunya yang terkenal Bukalah Topengmu. Ayo bukalah topengmu. Cekak munafik tuh. Munafik betul. Munafik. Nah, Gus, ternyata dari fenomena itu
si penyanyi yang melankolis itu juga kejadiannya rumah tangganya juga gelasnya pecah. Ya. Kemudian yang pulangkan ke rumahku ya dipulangkan, Ya, dipulangkan. Dipulangkan. Yang bukalah topengmu juga dibuka topengnya oleh Allah. Kita tahu kejadian yang Ya seperti udah. itu ya. Nah, pertanyaan misalnya begini, Gus. Apakah ada hubungannya antara lagu dengan terciptanya realita itu? Sangat. Hubungannya sangat. Iya. Karena sesungguhnya orang yang sedang menyanyi itu, jika itu apalagi ciptaannya dan dinyanyikan sendiri, itu sesungguhnya mengungkapkan rahasia batinnya, ungkapan rahasia batinnya diungkapkan. Saya setuju, walaupun tidak tahu sebelumnya bahwa Pak Harto di era itu melarang lagu-lagu melo-melo. Iya. Saya setuju itu karena bukan apa-apa, benar-benar lagu atau nyanyian atau pokoknya kata kalimat yang sering kita ucapkan dan kita dengarkan, apalagi kita hayati, itu akan terjadi pada kita di kemudian hari. Maka ya jangan heran kalau si penyanyi gelas-gelas kaca kemudian gelasnya pecah, ya, kemudian gelasnya artinya pecah. rumah tangganya pecah. Iya, itu kan bahasa isyarat. Yang pulangkan aku, ya dipulangkan temen. Yang bukalah topengmu, nyuruh bukalah topengmu, yang ngomong bahwa itu ya harus membuka dulu. Kalau belum dibuka akan dibuka oleh Allah, karena ucapan itu harapan atau doa, disadari apa tidak, apalagi diulang-ulang sekian banyaknya, hampir bisa dipastikan akan begitu. Maka janganlah berucap atau berkata-kata kecuali maknanya positif. Kalaupun berucap kata yang negatif misalnya, jika yang kita maksudkan itu positif, seperti Ustadz Gufron ini sering buat kata-kata sehingga ngecelek wong, itu sekilas terkesan negatif, padahal yang dimaksudkan Ustadz Gufron positif, maka ya positif yang akan mengenai. Saya pun kadang-kadang juga suka begitu, suka ngecoh. Kalau sepintas mesti disangka jorok atau padahal maknanya tidak begitu. Nah, ini ya tidak terkena imbas negatifnya, karena yang saya maksud ketika berucap tidak baik itu maknanya membuat sendiri itu positif sekali. Misal aku benci Ustadz Gufron karena Ustadz Gufron sudah kenal saya dan husnudonnya sangat baik. Yang dimaksud Gus Nizam ini duduk benci-benci kayak umumnya gitu. Tapi saya tak pasti nih benci sing benar-benar cinta. Nah, ini kan ini segera contoh. I see. Ya seperti itu yang akan terjadi pada yang mengucapkan dan yang mendengarkan dengan hati. Ya akan imbas doa apa itu ya akan mengenai, cepat atau lambat, tergantung sekuat apa makna itu berpengaruh ke dalam jiwa. Berarti termasuk kita yang ikut menyanyikan, bahkan kalau konser kan ribuan orang, lautan manusia, itu juga sama dengan berdoa ya? Iya. Apalagi pokoknya diucapkan dengan sadar. Kalau dengan tidak sadar, misalnya ngelindur atau mabuk dan itu enggak sering, ya enggak. Kalau dengan sadar, gak mabuk, gak ngelindur, ya iya.